Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ingin bantu bahas saham-sahamnya, teman-teman. Jadi di sini kita sudah rekap saham-saham apa aja yang ingin kita bahas di video kali ini dan kita temukan 11 saham yang akan kita bahas. Dan saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan nanti ketika teman-teman sudah membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana grup ini untuk kita saling berkomunikasi, dan di satu grup hanya saya yang bisa mengirimkan informasinya, teman-teman. Jadi pastikan ketika teman ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya. Nanti di sini kita akan belajar bareng, kita akan sharing bareng, dan terlebih kita akan trading bareng, teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Oke, nah di sini seperti biasa kita akan memperhatikan indeks kita terlebih dahulu, yang dimana di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 0,44% di level harga 7194, teman-teman. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita sedang berada di area penting, yaitu berada di area neckline-nya atau di area supply, bahkan orang katakan ini berada di area dekat-dekat resisten, teman-teman. Jadi besar kemungkinan terjadinya koreksi. Jadi ya teman-teman juga harus lebih konservatif karena indeks kita juga menunjukkan sedang berada di area resisten gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading, pastikan teman-teman itu perhatikan saham-saham yang benar-benar berada di area support atau bahkan area yang benar-benar berada di area demand-nya gitu. Oke, jadi untuk forecast kita, indeks kita masih belum banyak perubahan. Jadi kita berharap di beberapa hari ke depan indeks kita mampu break area neckline-nya, yaitu di level harga 7268, dan ketika dia break area itu bisa menjadi suatu signal yang cukup bagus untuk kita sedikit lebih agresif nantinya di kedepan hari untuk entry di market, teman-teman. Jadi ya untuk market kita overall masih sehat-sehat aja. Jadi ya kalau teman-teman mendapatkan suatu koreksi di indeks kita, manfaatkan momentumnya untuk kita cari saham-saham yang berada di area demand zone-nya gitu. Oke. Nah, di sini kita akan langsung saja, saham yang akan kita bahas pertama kali itu ada saham Saratoga. Nah, kita akan langsung saja bahas. Untuk Saratoga, seperti yang teman-teman perhatikan, dia kalau kita baca momentumnya di sini, dia terlihat jelas trennya bearish, namun dia tidak membuat new low baru setelah dia membuat di level harga 2180 sampai 2140, teman-teman. Jadi kita tandakan seperti ini, kita buat codingnya. Nah, ketika dia membuat low baru di sini, dia tidak, ketika dia telah membuat low terakhir dia mampu break dari lower high sebelumnya, itu bisa menjadi suatu signal yang bagus untuk pergerakan Saratoga ke depannya, teman-teman. Karena ketika dia membuat lower low di sini, namun dia tidak membuat new low, bahkan dia membuat high di sini, dia membuat higher low, higher high, dan kemungkinan besar dia akan membuat suatu swing di area demand-nya, teman-teman. Jadi kita tinggal perhatikan ketika dia memasuki area demand kita gitu. Jadi di sini kita akan temukan area Fibonacci atau area crown areanya tuh di level harga 2400, dan kita tandakan seperti ini. Sebentar kita ubah time frame-nya supaya terlihat lebih jelas. Nah, kita lihat dulu dari line chart, kita akan temukan areanya itu di sini, teman-teman. Nah, kita lihat, kita akan temukan bahwasanya area yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry di Saratoga besok di 2450. Jadi kalau seandainya besok dia benar-benar masuk area demand kita, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Saratoga ini. Gitu. Jadi perhatikan area entry-nya di 2450 sampai 2370. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 2370, teman-teman. Jadi untuk Saratoga sendiri masih menarik untuk area entry kita. Kalau seandainya teman-teman tipe swing, saham Saratoga ini teman-teman bisa hold dalam jangka medium ketika dia selagi tidak menyentuh area stop loss kita, dan stop lossnya sendiri hanya sebesar 4%, sangat sehat untuk risk to reward ratio gitu. Jadi untuk TP terdekat, saya perhatikan di sini ada suatu area TP terdekat di 2690. Untuk TP jarak jauhnya teman-teman bisa perhatikan setidaknya dia sebentar kita lihat dulu. Kita untuk ambil jangka jauh kita ubah dulu sebentar. Nah, sebentar ya, kita lihat.
Kita tarik dari high ke low, dan kita akan dapatkan untuk harmonic resistannya ada di 3240 teman-teman. Jadi untuk Saratoga secara risk to reward ratio untuk medium term sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Yang penting perhatikan area base entry kita ada di 2450 sampai 2370. Oke, itu untuk Saratoga. Selanjutnya kita lihat saham Arto. Untuk Arto sendiri, teman-teman perhatikan di sini saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti. Nah, di sini dia sudah mulai impulsif ke atas, namun terjadi suatu tekanan seller yang begitu kuat di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan sebenarnya dia masuk area demand-nya. Teman-teman perhatikan, kita tandakan seperti ini aja. Nah, kita tandakan seperti ini. Sebentar ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada suatu area demand yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Jadi reasonnya sih sebenarnya simple. Satu, dia masuk area demand kita, dan untuk risknya kecil teman-teman, cukup di bawah 8.600. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia break 8.600, buang barangnya nih hanya 3% gitu. Jadi cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Namun teman-teman harus perhatikan, jangan sampai teman-teman entry di saham yang seperti ini teman-teman nggak rela cut loss gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang masih berpikir tidak berdarah dingin untuk rela cut loss, ya lebih baik jangan coba-coba masuk ke saham yang seperti ini, itu sangat beresiko gitu. Jadi untuk Arto secara area untuk teman-teman entry bagus, dan secara risk juga sangat bagus karena hanya 3% gitu. Jadi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk coba masuk di saham Arto ini apa enggak? Karena kalau seandainya ada benar-benar break 8.600, ya teman-teman cut loss, tidaknya nanti kita akan buyback di area demand selanjutnya gitu. Oke, itu untuk Arto. Selanjutnya saham ada Adaro. Untuk Adaro sendiri sebenarnya kita sudah kolek sahamnya dari bawah. Nah, di sini kita sudah mulai kolek ya. Kita sudah pernah diedukasi, berikan suatu informasi bahwasanya ini area pertama untuk teman-teman mulai kolek saham Adaro. Nah, di sini dia telah break di atas 3370. Memang banyak suatu analisa yang mengatakan ini adalah suatu cup and handle dan sebagainya macamnya. Namun saya lebih tertarik untuk membaca secara structure marketnya, teman-teman. Saya lebih menarik untuk membaca structure marketnya. Nah, di sini dia break suatu area resisten di atas 3370, dan itu menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk pergerakan Adaro ke depannya gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada suatu buyer yang sangat bagus masuk di saham Adaro ini gitu. Jadi kalau seandainya besok dia koreksi gitu, kalau seandainya dia besok koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Namun sebenarnya saya pribadi sih ini bukan waktunya untuk entry lagi, karena kita sudah pernah kolek harganya dari bawah. Jadi biarkan saja dia let profit run, teman-teman. Saya yakin dan percaya besar kemungkinan dia akan sentuh 3.600 baru dia koreksi dan akan up kembali gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya barangnya di harga bawah, teman-teman stay hold aja, stay hold, perhatikan area taking profit kita ada di level 3.600 gitu. Jadi ketika dia sentuh 3.600, ya kan, dia sentuh 3.600, kemungkinan besar dia akan coba retrace dulu, baru dia akan up gitu. Jadi kita manfaatkan momentumnya untuk entry kembali ketika dia benar-benar sentuh 3.600, retrace baru kita entry gitu. Oke. Dengan kondisi sekarang, kalau seandainya teman-teman tanya apakah bisa entry atau tidak, kembali ke teman-teman apakah tipe risk taker atau tidak. Kalau teman-teman yang tipe konservatif, ya lebih baik jangan coba entry dengan harga yang sudah jalan seperti ini gitu. Namun kalau seandainya teman-teman tipe yang agresif, ya teman-teman bisa coba spekulasi dan perhatikan area TP 3.600, ya batasi resiko cukup 3% gitu. Jadi apapun cerita, misalnya harga turun 3%, ya cut loss sahamnya mau nggak mau gitu. Jadi ya kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tipe yang konservatif apa agresif gitu. Oke. Itu untuk Adaro. Selanjutnya ada BRPT. Untuk BRPT sebenarnya dia sudah dekat-dekat area stop loss kita, teman-teman. Jadi kalau seandainya besok dia benar-benar breakdown di bawah 865, saya sarankan kepada teman-teman cut loss dulu sahamnya. Kita tunggu dan akan buyback lagi di area-area bawahnya gitu. Jadi kita tunggu apakah ada suatu reaksi di area ini. Kalau seandainya nggak ada suatu reaksi, buyer mulai masuk, baru kita pastikan kita akan entry di liquidity poolnya gitu, teman-teman. Jadi untuk BRPT sendiri, teman-teman wajib pantau besok. Kalau seandainya dia benar-benar breakdown di bawah 860, saya sarankan kepada teman-teman batasi dulu risiko, cut loss dulu. Kita tunggu di bawah baru kita buyback lagi gitu. Oke. Itu untuk BRPT.
Nah, selanjutnya saham Indi, teman-teman. Untuk Indi sendiri, seperti yang teman-teman perhatikan, harganya sudah running ke atas. Di sini dia sudah running ke atas, memang dia sudah break resistance dan dia eh, sudah landing ke atas ya. Dia sudah landing ke atas, besar kemungkinan dia akan kejar area resistannya, teman-teman. Dia akan kejar setidaknya 3120. Ini adalah area resisten dia. Jadi ya kalau seandainya teman-teman ingin entry, sebenarnya memang sudah sangat terbatas untuk pergerakannya. Nah, di sini teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya teman-teman ingin entry, coba follow the trendnya. Tapi ingat, ini kita cerita spekulasi ya, kita cerita spekulasi karena kita sudah pernah entry sahamnya dari harga 2.700-an nih. Saya pernah entry dari harga 2.730 kalau nggak salah, kurang lebih di sini. Saya sudah TP di atas kemarin. Nah, di sini teman-teman perhatikan, sebenarnya ini bisa menjadi area demand kita, teman-teman. Ini sebenarnya bisa jadi area demand kita. Nah, besok kalau seandainya dia coba retrace, teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia retrace ke 2800, teman-teman bisa coba entry di saham Indi ini. Namun ingat, kita ceritanya spekulasi ya, karena kita mau kejar tren dia nih, kita mau ikut tren dia. Sekarang kita lihat di mana area entry yang benar-benar bagus untuk ikut trennya gitu. Kita coba lihat sekritis mungkin dan kita coba dapatkan di level harga 2.800 nih. Nah, kalau seandainya teman-teman besok entry di 2.800, perhatikan stop loss-nya di bawah 2730 aja. Sangat kecil, teman-teman. Hanya kurang lebih 3%. Jadi cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham Indi nih. Karena secara major trend ini dia sudah build ke atas. Jadi menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, sekarang kalau seandainya dia benar-benar retrace ke bawah masuk 2.800, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi saham Indi ini. Jadi teman-teman juga harus pahami ya, segala macam keputusan, segala macam hal yang kita ambil selalu ada resiko, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya teman-teman bisa minimalisir resiko dan bisa mengoptimalkan profit teman-teman, let profit run-nya. Itu yang paling penting gitu. Jadi tidak ada yang namanya ketika teman-teman entry di market, teman-teman trading, tidak ada namanya teman-teman tuh tidak lepas dari namanya cut loss. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah putuskan diri teman-teman tuh untuk entry di market, sudah putuskan diri teman-teman tuh untuk menjadi seorang trader atau ingin menjadikan industri ini untuk pendapatan teman-teman, ya pastikan teman-teman punya metode yang benar dulu. Pertama, teman-teman punya metode yang benar. Kedua, teman-teman sudah mengerti bagaimana caranya mengukur risk to reward ratio. Jadi, seandainya teman-teman pandai mengukur risiko teman-teman maksimum 5% dan teman-teman bisa mengukur profit teman-teman, let profitnya katakan teman-teman minimal TP itu 8%. Overall itu teman-teman pasti akan mendapatkan uang di market, teman-teman. Jadi, sejeleknya market, pasti teman-teman pandai mengukur, pandai bermain di risk to reward ratio-nya. Tapi ketika market sedang bullish besar-besaran, ya teman-teman tuh pasti akan mendapatkan gain yang secara optimal. Itu yang paling penting gitu. Jadi ketika teman-teman ingin entry di market, teman-teman jangan pikirkan FOMO-nya. FOMO-nya itu pikirkan besok arah, besok naik 10%, berpotensi naik 20%. Nah, konyolnya itu kita sebagai new trader itu termakan cakap ucapan orang-orang yang seperti itu. Ini saham berpotensi beggar, ini saham berpotensi naik 10%, berpotensi 20%. Jangan terkejut ini saham naik 20% segala macam. Ini saham dimasuki oleh bandar segala macam. Ya, teman-teman jangan pikirkan itunya gitu. Jangan pikirkan itunya. Pikirkan resikonya. Ketika teman-teman entry di market, lihat resikonya berapa persen. Misalnya, Indi, teman-teman mau entry. Perhatikan dulu resikonya. Berapa persen sih? 3% dari harga 2.800. Udah hajar, teman-teman. Kenapa? Teman-teman udah ukur risikonya. Nah, kita ketika udah ukur risiko, baru bicara gain. Baru kita bicara gain. Gainnya berapa persen? Area 3120, 11%. Udah hajar, teman-teman. Risiko 3%, reward 11%. Udah hajar. Itu yang paling penting. Tapi yang jadi masalah, jangan nanti misalnya nih, harga kena stop loss kita 3%, teman-teman gak rela cut loss. Itu yang jadi bahaya. Itu yang jadi kacau untuk money management teman-teman. Karena yang paling penting di market itu, teman-teman, bukan teman-teman tuh jago, enggak. Tapi teman-teman tuh disiplin, teman-teman tuh konsisten, dan teman-teman tuh jalankannya itu sesuai rules teman-teman. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Makanya saya membentuk suatu grup Mirai Aset Sekuritas itu, saya berharap teman-teman tuh bisa trading secara mandiri sehingga ekosistem kita di market itu sehat, teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak memandang industri kita itu seperti ajang meja judi, ikut-ikutan,
teman-teman hanya FOMO, ya itu hanya menghabiskan waktu dan uang teman-teman ke depannya gitu. Jadi kalau seandainya nih teman-teman dalam tahap belajar, kita katakan teman-teman dalam tahap belajar dan dalam 6 bulan pertama atau kita katakan setahun pertama teman-teman tuh masih membukukan kerugian dalam tradingnya, ya saya berani katakan itu bukan menjadi suatu kesalahan teman-teman. Kenapa? Seperti yang teman-teman perhatikan, masih banyak perusahaan-perusahaan di bursa saham kita masih membukukan kerugian. Dan kita nggak bisa katakan itu bisa menjadi suatu kesalahan. Apalagi kita yang masih mau belajar setahun pertama kita masih membukukan kerugian. Ya, saya berani katakan itu bukan menjadi suatu kesalahan. Namun, kalau seandainya dalam 1 tahun pertama teman-teman bisa membukukan keuntungan, portofolio teman-teman bisa bertumbuh, itu bisa menjadi suatu pondasi dalam mindset alam bawah sadar teman-teman. Nanti secara eh, otomatis ya, secara otomatis teman-teman tuh udah punya rules trading sendiri. Jadi yang kita butuhkan itu mindsetnya yang seperti itu, teman-teman. Jadi jangan pikirkan saham ini besok berpotensi naik 10%, saham ini berpotensi besok naik 20%. Jangan pikirkan seperti itu. Ternyata teman-teman hanya dengar cakap, rupanya belinya di pucuk. Itu yang sangat berbahaya. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua, apalagi yang sudah bergabung bersama grup di Mirai Aset Sekuritas, jangan sampai termakan cakap-cakap influencer yang ada di luar sana. Karena saya selalu dengan tangan terbuka ketika teman-teman ingin konsultasi saham yang ingin teman-teman beli. WA saya pribadi, teman-teman. WA saja saya pribadi karena saya dengan tangan terbuka untuk membantu teman-teman gitu. Saya dengan tangan terbuka untuk membantu teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin entry di market, teman-teman boleh WA saya. Oke? Nah, jadi untuk Indi sendiri kita kembali ke Indi. Perhatikan besok seandainya benar-benar dia retrace 2800, teman-teman boleh entry di saham Indi ini. Secara structure market sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Oke, itu untuk Indi. Kita lanjutkan. Ada saham DRMA, teman-teman. Sebenarnya DRMA ini kita sudah rekomendasi ya dari grup WhatsApp juga. Sekarang kita sudah running profit nih, teman-teman perhatikan. Kita sudah running profit. Nah, di sini teman-teman perhatikan kita sudah pernah rekomendasikan saham DRMA ini nih. Sebentar ya, saya ketik dulu. Nah, di sini di hari Minggu kemarin kita sudah rekomendasikan saham DRMA dan teman-teman perhatikan sendiri ketika harga masih di 715 kita sudah katakan area entry 660 sampai 695. Di sini teman-teman perhatikan area entry kita 690 sampai 695 dan stop lossnya sendiri cukup di 655 teman-teman, dan TP terdekat kita ada di 740. Jadi untuk DRMA sendiri kalau seandainya teman-teman ingin untuk entry jangan, karena bahkan TP1 kita sudah kena, kemungkinan besar dia memang akan kena TP kedua kita di area supply-nya. Jadi ya teman-teman wait and see aja, jangan coba-coba untuk entry dulu. Lebih baik teman-teman berharap ya, kita tunggu forecastnya seperti ini. Kita hapus dulu gambarnya deh, kita hapus dulu gambarnya. Nah, kita lebih baik mempunyai suatu metodenya seperti ini. Nah, kita katakan nih resistennya, teman-teman. Kita katakan ini area supply-nya. Ini terlihat jelas area supply-nya. Jadi, lebih baik teman-teman ini karena seperti membuat pola double bottom ya. Dia membuat pola double bottom. Lebih baik tunggu dia break, ya kan? Dia break, benar-benar break. Kalau bisa sampai area supply-nya ini. Oke. Nah, dia retrace, teman-teman. Dia retrace membuat swing di sini, baru teman-teman ikut gitu. Jadi lebih baik dengan kondisi sekarang, kalau seandainya teman-teman ingin masuk saham DRMA ini, wait and see dulu, tunggu dia break 735 ini. Ketika dia break, dia retrace membentuk swing atau membentuk suatu area demand, baru teman-teman entry gitu. Dengan area yang sekarang tidaklah bijak, karena sangat riskan untuk taking profit atau koreksi gitu. Jadi terlepas besok dia masih mau naik atau tidak, seperti yang saya sampaikan di awal, pikirkan resikonya, teman-teman. Pikirkan resikonya. Jangan pikirkan besok berpotensi naik atau enggak. Pikirkan resikonya dulu ketika teman-teman ingin entry di market. Oke? Itu untuk DRMA. Selanjutnya Unilever. Nah, Unilever ini cakep, teman-teman. Teman-teman perhatikan nih. Nah, Unilever ini cakep nih. Kalau seandainya teman-teman ingin entry besok, teman-teman bisa lakukan apabila dia dikasih retrace. Besok dia dikasih retrace seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk follow the trendnya nih. Target terdekat setidaknya dia kejar 5.000, teman-teman. Kemungkinan besar ada potensi sekitar 3%-an lagi sih gitu. Jadi
Kalau seandainya teman-teman ingin entry, pastikan TP-nya 3%. Stop loss-nya berapa persen sih? 1:1, teman-teman. 1:1. Kalau seandainya dia break 5.000 ini cukup menarik untuk dia kejar tren selanjutnya gitu. Karena di sini kalau seandainya dia break supply yang terjadi di sini, maka telah selesai gitu. Jadi kita bisa baca momentumnya area ini. Area ini ketika dia benar-benar break 5.000 gitu, oke? Jadi untuk Unilever masih menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin entry bisa-bisa aja. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 4.700 aja gitu, oke? Itu untuk Unilever. Selanjutnya SCMA. Untuk SCMA sendiri menarik teman-teman. Sebenarnya area entry kita ini di 224 sampai 216, namun tak sampai-sampai nih. Kita tunggu aja besok. Kalau seandainya dia masuk nge-spike ke bawah, teman-teman jangan sia-siakan momentumnya nih. Jujur saya pribadi punya saham SCMA ini karena saya punya forecast itu pegang SCMA ini dalam medium term. Jadi di portofolio saya selain big cap seperti BRI dan BCA, saya juga punya INKP dan SCMA ini, teman-teman. Punya INKP dan SCMA ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin pegang SCMA, teman-teman bisa lakukan. Tapi ya saya pribadi sih nggak akan cut loss saham ini karena saya memang punya plannya itu untuk jangka medium. Setidaknya sampai windress atau window dressing gitu. Jadi ada dua area yang bisa teman-teman untuk coba kolek saham SCMA ini sendiri. Area pertama 216 sampai 224, area kedua ada 194 sampai 206. Namun kalau saya pribadi perhatikan sangat kecil kemungkinan dia akan menuju area kedua kita. Jadi manfaatkan dulu setidaknya momentum pertamanya itu di area pertama di 216 sampai 224 gitu, oke? Itu untuk SCMA. Overall SCMA masih menarik. Untuk targetnya setidaknya dia akan kejar 304. Target terdekat 270, teman-teman. Gitu, oke? Itu untuk SCMA. Selanjutnya AMRT. Kita lihat AMRT. Untuk AMRT sendiri, teman-teman perhatikan ini saham naiknya udah sangat signifikan dan dia terlihat sudah mulai seperti tidak liquid, teman-teman perhatikan di sini dia sudah mulai candlenya sudah mulai tipis-tipis karena memang ini saham terus diakumulasi foreign, teman-teman. Ini saham terus diakumulasi foreign gitu. Jadi saya lihatnya sih kemungkinan saham ini bisa dikerek sampai di atas. Sebentar ya, saya gambar dulu. Bisa di atas high-nya ini. Saya lihat seperti itu karena ini saham terus dikerek naik gitu dan teman-teman perhatikan sahamnya sudah mulai sedikit hampir tidak liquid. Teman-teman perhatikan nih, sahamnya terjadi rejection namun terlihat jelas saham ini sudah sangat terlihat jelas bahwasanya di pasaran itu sahamnya sudah mulai sedikit, teman-teman. Itu udah terlihat jelas sih. Kalau teman-teman udah sering-sering lihat market. Nah, sekarang kita bicara entry ya. Kalau untuk entry, kalau seandainya teman-teman ingin entry di AMRT ini dengan kondisi sekarang cukup berbahaya karena di sini dia telah membuat swing high-nya. Jadi lebih baik teman-teman wait and see dulu untuk bicara entry karena dengan harga yang sekarang cukup riskan. Kita tinggal perhatikan aja untuk entry-nya. Kita tarik dulu. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk entry pertama setidaknya teman-teman bisa manfaatkan area ini. Nah, ini area yang bisa teman-teman manfaatkan nih. Yaitu area crown areanya di level harga 1920, teman-teman. Sebentar ya. Sorry. Sebentar ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan, maka kita akan dapatkan area entry kita di sini, teman-teman. Di setidaknya 1950, saya adjust dulu ya. 1950. Sorry. Sebentar teman-teman, kita perbaikin dulu. Nah, area entry kita ada di 1950 sampai 1900 nih. Kita lihat dulu. Nah, benar. Ini adalah area entry kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di AMRT, perhatikan area entry kita ada di 1950 sampai
1900. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 1900 teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan area demand kita ada di area ini, baru teman-teman bisa follow the trendnya. Setidaknya saya lihat dia akan kejar ke area harmonic resisternya di 2280 gitu. Oke. Jadi itu untuk AMRT. Secara overall AMRT ini masih menarik, cuman kita tinggal perhatikan di mana area base entry-nya aja gitu. Oke. Itu untuk AMRT. Selanjutnya saham JPFA. Nah, untuk JPFA sendiri seperti yang teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya supaya terlihat lebih sederhana. Di sini dia sudah mulai landing ke atas. Teman-teman perhatikan dia sudah mulai landing ke atas. Di sini dia mulai penetrate ke atas. Nah, di sini ada suatu koreksi yang cukup menarik karena di sini kalau teman-teman perhatikan ini volumenya koreksi dengan kecil nih biasanya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang udah tipe sering lihat market, teman-teman tuh nggak butuh indikator tambahan untuk melihat hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya terjadi suatu koreksi yang cukup menarik, yang dimana koreksinya ini hanya koreksi sementara karena dia penurunannya tuh tidak disertai dengan transaksi yang besar atau distribusi yang besar, teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu momentum yang bagus untuk teman-teman entry di saham JPFA ini. Nah, di sini kita ambil pivotnya aja, teman-teman. Kalau seandainya mau entry, ambil di area ini. Ini adalah area entry yang bisa teman-teman manfaatkan. Untuk stop loss, sebentar saya hapus dulu. Untuk stop lossnya sendiri, teman-teman bisa letak di bawah 1495 ini, teman-teman. Jadi untuk stop loss sendiri, teman-teman bisa letak di bawah 1495. Kurang lebih berapa persen nih? Kita lihat. Kurang lebih hanya sekitar 4%. Jadi sangat bagus untuk risk to reward ratio, teman-teman. Jadi untuk JPFA sendiri perhatikan area entry-nya setidaknya area 1550. Itu area yang bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham JPFA. Nah, area terdekat TP-nya teman-teman bisa letak di 1700 nih. Gitu, oke? Itu untuk JPFA. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas ada saham AGRS. Kita lihat saham AGRS. Untuk AGRS sendiri di sini teman-teman lihat dan perhatikan momentumnya dia strong bearish. Di sini teman-teman perhatikan dia strong bearish, namun dalam beberapa waktu terakhir dia tidak membuat new low baru. Teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru di sini. Saya gambarkan dulu, teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia ketika terakhir membuat low-nya itu kurang lebih di sekitar bulan Mei, teman-teman. Di sekitar bulan Mei. Nah, di sini besar kemungkinan ada terjadi suatu akumulasi. Besar kemungkinan akan adanya terjadi suatu akumulasi. Namun kalau seandainya teman-teman bicara entry, ya saya katakan lebih baik tunggu aja dia benar-benar break di atas 124 ini. Ketika dia benar-benar break di atas 124 ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham AGRS ini sendiri gitu. Karena dengan kondisi harga sekarang dia rentan koreksi. Jadi ya lebih baik teman-teman wait and see aja gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ya lebih baik tunggu di area-area bottomingnya aja nih. Setidaknya masuk area 110 atau sampai 107 gitu. Untuk stop lossnya sendiri di bawah 107. Namun lebih tertarik sebenarnya dia mampu break di atas 124 dan dia akan build ke atas, teman-teman. Jadi ya kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham AGRS ini, perhatikan besok kalau seandainya dia break di atas 124, teman-teman bisa coba entry buy on breakout saham AGRS ini sendiri gitu, oke? Mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman, bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.